Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan pagi ini tanggal 31 Maret. Bagaimana dengan keadaan orang mati? Bagian pertama. Ayat inti terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Mari kita dengarkan uraiannya. Beberapa waktu lalu kita belajar bagaimana para penganut Sabat mula-mula yang menemukan kebenaran Alkitab tentang Sabat hari ke-7 dan 2 fase pelayanan Kristus di bait suci surgawi. Ajaran-ajaran yang mereka padukan dengan pemahaman mereka tentang kedatangan kedua sebagaimana ditemukan dalam Wahyu 11 ayat 19 sampai 14 ayat 20. Tiga kebenaran utama itu berdiri di pusat ajaran Adventisme hari Sabat. Namun, para pembaca yang jeli mungkin telah melihat bahwa pilar Advent keempat tidak ada dalam pembahasan kita, yaitu apa yang secara tradisional disebut oleh orang Advent sebagai keadaan orang mati. Kita perlu melihat bagaimana para penganut Sabat mula-mula mengembangkan pemahaman mereka tentang neraka dan apa yang terjadi pada seseorang ketika mereka meninggal. Masalah-masalah seperti itu sangat mengganggu banyak orang. Ambil contoh Ellen Harmon yang masih muda itu. Dalam pikiran saya, tulisnya, keadilan Allah menutup belas kasihan dan rahmatnya. Penderitaan mental yang saya alami saat itu sangat besar. Saya telah diajarkan untuk percaya pada neraka yang menyala-nyala selamanya. Pikiran yang mengerikan itu selalu ada di benak saya, bahwa dosa-dosa saya terlalu besar untuk diampuni dan bahwa saya akan binasa selamanya. Gambaran-gambaran yang mengerikan yang pernah saya dengar tentang jiwa-jiwa yang berada dalam kebinasaan meresap dalam pikiran saya. Para pengkhotbah di mimbar menggambarkan dengan jelas kondisi orang-orang yang binasa. Siksaan selama ribuan tahun, di mana gelombang api akan menggulung ke permukaan dan korban-korban yang menggeliat akan menjerit. Berapa lama ya Tuhan? Berapa lama? Kemudian jawabnya akan menggelegar dari atas jurang sepanjang kekekalan. Bapa Surgawi dihadirkan di benak saya sebagai tirani yang senang melihat penderitaan orang-orang terhukum. Bukan sebagai sahabat orang berdosa yang lembut dan penuh belas kasihan, yang mengasihi ciptaannya dengan kasih yang melampaui segala akal dan yang menginginkan mereka diselamatkan di kerajaannya. Ketika pandangan itu menguasai pikiran saya bahwa Allah senang melihat ciptaannya tersiksa, yaitu mereka yang diciptakan menurut gambarnya, maka dinding kegelapan seakan-akan memisahkan saya darinya. Tak perlu dikatakan lagi, Ellen yang muda ini tidak dapat menyelaraskan ajaran tradisional tentang neraka dengan Yesus yang penuh kasih. Dan pikiran itu sendirilah yang memperburuk keadaannya, karena sekarang ia menjadi semakin takut bahwa ia menolak firman Tuhan dan kebenarannya. Ia merasa semakin lebih pantas masuk neraka daripada sebelumnya. Tolonglah kami, Tuhan, bila mana pikiran kami yang terbatas ini bergumul dengan ajaran-ajaran kitab suci yang belum dapat kami pahami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.